Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat Dapur DH, apa kabarnya hari ini? Semoga puasanya berjalan dengan lancar ya. Tanpa kita sadari, puasa kita sudah berada di 15 hari. Hari ke-15 bulan Ramadan ini, Dapur DH akan membagi resep cara membuat kalio cincang campur kentang. Ya, di Dapur DH pada hari ke-15 ini akan memasak kalio cincang campur kentang kecil-kecil ya. Nah, dalam pembuatan kalio cincang ini apa saja bahan serta bumbu yang dibutuhkan kita akan lihat sama-sama. Yang pertama kita tentu membutuhkan cincang. Ini cincang yang sudah direbus ya. Ini sebanyak setengah kilo. Kemudian ada kentang kecil-kecil ya, baby potato yang kita belah dua. Kemudian ini santan, kita butuh setengah santan kental. Kemudian ini santan encernya, itu sesuai dengan kebutuhan kita nantinya. Sahabat Dapur DH, kalau di Padang khususnya dalam pembuatan gulai, bumbu dasar yang harus ada yaitu ini ya, apapun gulainya, misalnya gulai ayam atau gulai apa, gulai ikan segala macam, ada perbedaannya, tapi yang paling dasar yang harus ada adalah jahe, kunyit, dan lengkuas ya, jahe, kunyit, dan lengkuas. Kemudian bawang putih dan bawang merah juga ada. Ini kalau untuk pembuatan gulai cincang ini, saya di sini memakai 5 siung bawang putih, 1 yang besar, 4 yang kecil-kecil. Kemudian bawang merahnya masih bawang kampung ya. Kalau diganti dengan bawang yang besarnya sedang, ini kira-kira 7 atau 8 siung. Ya. Ini bahan dasar yang harus ada dalam membuat gulai. Kemudian ini cabenya tadi saya sendokin saja 3,5 sendok makan cabai giling halus ya. Kemudian untuk menggulai daging atau ikan tentu berbeda. Kalau dalam menggulai daging yang harus ada daunnya, daun kunyit, serai, kemudian daun salam, dan daun jeruk. Kalau untuk pembuatan gulai ikan yang harus ada daun kunyit, serai, dan daun ruku-ruku namanya kalau di Padang. Jadi dalam menggulai daging, ayam, dan ikan, daun yang ada berbeda ya sahabat. Ini khusus daun yang digunakan untuk menggulai daging atau ayam. Jadi untuk menggulai daging atau ayam tanpa daun ruku-ruku ya, kalau di Padang namanya daun ruku-ruku. Jadi daun ruku-ruku itu khusus dipakai untuk menggulai ikan. Kemudian ini yang tadi saya lihatkan itu adalah bahan utama dalam menggulai ikan atau ayam. Kemudian bahan tambahannya di sini saya sudah merendam tadi 1 sendok teh ketumbar. Kemudian di sini ada setengah bagian pala yang sudah direndam, pala yang kering itu ya. Kemudian ada kayu manis, ada kapulaga, ada 4 buah cengkeh nanti, dan bunga lawang. Nah, bumbu ini adalah bumbu sebagai improvisasi dalam pembuatan gulai, bumbu tambahan ya. Oh, misalnya kalau tidak ada ini nggak bisa kita buat kalio, bisa. Kalau membuat ini kita tidak bisa membuat rendang, bisa. Jadi bahan utama untuk pembuatan gulai di Padang yang pertama tadi saya katakan, dan ini hanya sebagai tambahan atau improvisasi saja dalam pembuatan gulai. Boleh ada, boleh tidak. Ini tidak wajib. Karena tampak dahulu pun nenek moyang kita membuat rendang, kalio,
belum ada ini. Jadi ini datangnya dengan saat bangsa-bangsa India atau Arab sana datang ke sini, baru mereka mempergunakan ini, tinggal kebudayaan mereka di Kota Padang, Sumatera Barat khususnya. Jadi kalau membuat kalio atau rendang, tidak ada ini, bisa kalio atau rendang yang jadi. Tapi kalau tidak ada lengkuas, jahe, atau kunyit, kalio tidak akan jadi benar, karena inilah bumbu utama. Kecuali ini kunyit tidak akan dipakai dalam membuat rendang, ya. Kunyit tidak akan dipakai dalam membuat rendang. Kalau bahan pokok, bahan utama atau bumbu resep yang utama dalam membuat rendang adalah jahe dan lengkoas. Daun-daunnya seperti tadi, sereh, kunyit, daun salam, dan daun jeruk itu harus ada. Tapi untuk rendang kunyit tidak, kalio bisa dimasukkan kunyit. Boleh dimasukkan, boleh juga tidak. Itulah bumbu utama dalam pembuatan gulai, kalio atau kalio cincang yang akan kita buat di dapur DH hari ini. Ya sahabat, nah itu tadi bumbu-bumbu utama dan bumbu tambahan untuk pembuatan kalio cincang kentang ala dapur DH. Nah, sekarang pertama-tama kita akan menghaluskan ini bahan. Ya. Lengkuas hanya kita keprek. Ya. Jadi lengkuas kita keprek saja ya sahabat. Kalau seandainya lengkuasnya mudah, bisa kita giling halus. Ini kita keprek saja, kita campurkan ke bahan-bahan daun tadi, ya. Kemudian kita akan giling lengkuas, jahe sama kunyit. Kita giling jahe sama kunyitnya. Untuk garam di saat menggiling bumbu ini kita memberikan garam. Ini kita hancurkan dulu ya. Kemudian garamnya saya pakai garam kasar untuk menggiling bumbu-bumbu ini. 1 sendok, 2 sendok makan. Jadi di saat santannya masuk, kita tidak akan menambahkan apapun lagi, garam apapun ya. Ini kita giling. Karena masih ada garam, yang akan kita haluskan tadi bumbu tambahan, ketumbar dan pala yang sudah kita rendam. Pala dan ketumbar ini atau cengkeh bisa juga digongseng, tapi saya lebih suka saya rendam dan digiling halus bersamaan dengan bumbu-bumbu lainnya. Bawang putih bisa kita masukkan langsung ya. Nih, bawang putih bisa kita masukkan langsung. Ada satu tips sahabat, ya, satu tips dalam pembuatan rendang. Dalam pembuatan rendang, bawang merah bisa dipakai, ya. Kalau dalam sifatnya bawang merah sangat mudah mengeluarkan jamur, ya, sangat mudah mengeluarkan jamur. Jadi apabila sahabat ingin membuat rendang dalam pemakaian yang lama, lebih baik tidak usah memakai bawang merah, karena kalau memakai bawang merah akan cepat mengeluarkan jamur, memancing jamur keluar. Ini kita giling halus. Jadi bumbu tambahan tadi ya sahabat, kalau tidak ada bisa saja kita tinggalkan, itu tidak wajib.
Yang wajib lengkuas, jahe, ya, bawang putih, bawang merah. Kemudian daun-daunnya serai, daun salam, daun jeruk, kemudian daun kunyit. Nah, kalau bumbu pelengkap tadi seandainya tidak ada, semua masakan tadi juga akan jadi. Ya. Ini kita rapikan. Nah, kita haluskan lagi sedikit lagi ya. Oh ya sahabat, untuk membuat kalio ini kita butuh nanti 4 sendok minyak makan untuk menumis bumbu-bumbu ini nantinya. Tadi kelupaan. Terus di akhir nanti kita membutuhkan asam jawa ya, untuk dimasukkan ke dalam gulai. Boleh ditambahkan asam jawa, boleh ditambahkan asam kandis, karena fungsi asam di sini untuk menetralisir amis yang ada pada cincang atau daging. Nah, jadi kalau kita masukkan asam jawa atau asam kandis, insya Allah kalio kita akan hilang amisnya. Nah, segini. Terakhir kita masukkan bawang merah. Bawang merah ini boleh dihaluskan, boleh tidak. Kalau saya biasanya bawang merah ini hanya kasar seperti ini, tidak halus. Kelihatan juga bawang merahnya. Seperti ini saja sudah cukup. Nah, ini sahabat. Nah, ini bisa kita gabung jadi satu tempat ke tempat bumbu tambahan tadi, karena ini juga nanti akan ditumis dengan bumbu yang lain. Nah, ini dia sahabat dapur DH, bumbu yang sudah kita haluskan tadi, bumbu utama dan bumbu tambahannya. Sekarang kita akan menumis kalio kita dan segera akan memasak kalio ala dapur DH. Yuk sahabat, dapur DH kita sudah masukkan minyak sayur sebanyak 4 sendok makan yang nanti akan kita gunakan untuk menumis bumbu kalio cincang ala dapur DH. Kita tunggu beberapa saat minyaknya panas ya sahabat. Ini minyaknya sudah panas. Yang pertama kita tumis bumbu-bumbu yang sudah kita haluskan tadi beserta bumbu tambahan. Kita biarkan bumbunya harum. Jadi di sini ada jahe, kunyit, bawang merah, bawang putih, kemudian ketumbar, ada 1/4 bagian pala, kemudian bunga lawang, cengkeh, dan kapulaga. Itu bumbu yang ada di dalam sini ya sahabat, bumbu untuk membuat kalio cincang ala dapur DH. Setelah ini sudah keluar aromanya,
Ini keluar aroma halusnya, kita masukkan ada lengkuas dan daun-daun tadi ya. Ini sampai aroma daun-daun juga tercium keluar ya sahabat. Setelah ini kita masukkan cabai selera pedasnya terserah selera masing-masing. Kalau pengen pedas bisa ditambah jadi 4 sendok, ini 3 sendok, 3,5 sendok ya. Aromanya sudah kecium, kita masukkan cincang yang sudah kita rebus, kita masukkan. Ini beku ya, ini beku, nanti akan hancur sendiri, akan terpisah sendiri sahabat. Kita masukkan ini, terus kita masukkan santan encer ya, karena kondisi terpaksa kita membekukan santan, semua kita bekukan di dalam kulkas supaya tidak sering-sering keluar rumah ya. Ini jadi santan kental ya, nanti kita masukkan. Ini masih butuh kita santan encernya. Santan encernya masih butuh. Kita aduk terus ya, walaupun santan kentalnya belum masuk, tapi ini kita aduk supaya nanti bisa memisahin. Ini sudah terpisah cincang yang masih bergumpal ini. Ini sudah terpisah ya sahabat, sudah hampir semuanya terpisah. Ada lagi bahan tambahan dalam pembuatan rendang atau kalio, dimana orang-orang India di Padang ini meramu rempah-rempah untuk pembuatan kalio, kemudian kari, rendang dan segala macam dalam bentuk bubuk. Nah, itu juga bisa dipakai, itu terserah sahabat. Nanti kita juga akan pakai itu ya, 1 bungkus. Itu dibelinya di toko berkah ya, toko berkah Kota Padang. Nah, kita minta misalnya bumbu rempah untuk kalio, maka dikasih kalio. Kalau untuk rendang beda lagi. Jadi kita minta ke orang India itu untuk sesuai dengan masakan yang akan kita buat. Nah, kalau bumbu itu tidak ada, tidak apa-apa ya, karena hanya sebagai bumbu tambahan. Yang bumbu utamanya yang itu tadi, kunyit, jahe, lengkuas, bawang putih, bawang merah, dan daun-daun. Ini sahabat, kita masukkan, kita pecahkan santan encernya ya. Sudah segitu saja. Nanti kita tambahkan santan kentalnya.
Kita aduk ya sahabat. Jadi di dapur DH khususnya pemakaian kunyit di sini sangatlah sedikit ya. Kalau dalam bumbu gulai kunyit terlalu banyak dipakai akan menimbulkan rasa yang sangat menyengat pada gulai kita. Jadi ibaratnya kunyit itu hanya sebagai pencerah, juga rasa mempengaruhi, cuma kebanyakan memakai kunyit di dalam sebuah gulai akan membuat gulai tersebut akan terasa menyengat. Begitu juga dengan jahe. Jahe terlalu banyak ya, tidak berbanding dengan gula yang akan dibuat, juga akan menyengat. Beda dengan lengkuas. Lengkuas tidak akan terasa menyengat walaupun kita kelebihan memakai lengkuas dalam gulai kita. Kita biarkan ini mendidih ya sahabat. Setelah mendidih nanti kita masukkan kentang kecil yang sudah kita potong-potong. Kemudian kita masukkan santan kental ya. Ini sudah kecium aroma yang harum ya. Ada pula sebagian membuat rendang atau kalio menggunakan kelapa yang digongseng kemudian digiling. Itu boleh sesuai selera ya. Tapi kalau dapur DH memakai kelapa yang digongseng kemudian digiling halus sampai keluar itunya, minyaknya, digunakan untuk menggulai pakis ya, pakis bulat itu dengan udang. Itu campurannya. Kalau untuk rendang atau kalio, rendangnya santannya memang ditanak terlebih dahulu ya. Dari santan 3 kilo akan menjadi santan 2 kilo nanti. Penggunaan santannya pun hanya santan kental untuk pembuatan rendang. Nah, ini ya, kita biarkan ini dulu mendidih. Nanti kita akan masukkan kentang dan santan. Dapur dia ini sudah mendidih, kita masukkan kentang kecil yang kita potong-potong, baby potatoes. Kemudian kita potong kecil-kecil, potong belah dua ya. Nih, setelah ini kita masukkan santan kentalnya. Ini santan kentalnya masih ada yang beku ya sahabat. Kita biarkan santan kentalnya ini menjadi cair di tengah-tengah gulai ini. Nanti setelah ini matang, semua daun-daun serta lengkuas yang kita kepek tadi kita keluarkan dari gulai. Karena kalau tidak dikeluarkan, rasa daun-daun itu akan terlalu lekat ya, terlalu berasa di gulai. Ini seperti ini lengkuas yang hanya saya keprek tadi. Setelah ini matang semua akan kita keluarkan. Begitupun dengan serainya, daun kunyitnya, ini juga kayu manisnya ya. Jadi berbagai macam versi masakan Minang yang dibuat oleh orang Minang sendiri ya, semuanya betul gulai, kalio, serta rendang itu sesuai dengan versi kita masing-masing cara membuatnya. Namun di dapur DH kami membuat dengan cara kami seperti yang sudah dikatakan sebelumnya ya. Nah, suatu saat kita akan lanjutkan cara pembuatan bermacam-macam rendang ayam, rendang daging, dan juga rendang ikan ya. Nanti kita akan satu persatu dapur DH akan mengeluarkan resep-resepnya ya. Nah, ini sahabat dapur DH, kita
tunggu ini sampai mendidih dan kentangnya sampai matang. Kemudian nanti ya kita akan terakhir ini kita akan memasukkan asam jawa, 2 atau 3 buah asam jawa ya. Seperti yang saya katakan tadi, fungsi asam ini sahabat, asam jawanya sudah masuk ya. Seperti yang saya katakan, fungsi asam jawa di sini untuk menghilangkan bau amis ya pada daging atau juga pada udang, pada ayam atau lauk yang lainnya. Kalau pada ikan ya, ikan kita hanya memberikan asamnya berupa asam kandis atau asam belimbing wuluh. Kalau di Padang namanya asam tunjuk. Nah, itu campuran asam untuk ikan, gulai ikan. Jadi asam yang digunakan sesuai dengan lauk yang kita gunakan atau kita pakai, baik dalam menggoreng ataupun dalam lauknya digulai. Nah, pada umumnya kalau lauknya ikan, asam yang digunakan oleh orang Padang atau orang Minang yaitu asam kandis atau asam balimbing tunjuk atau asam wuluh. Ini sudah mendidih ya sahabat. Itu fungsi asam. Sambil kita membuat kalio, kita membicarakan kegunaan masing-masing rempah-rempah pada masakan yang kita masak. Kita harus tahu fungsi dan kegunaan dari bahan atau bumbu yang kita pakai dalam masakan kita. Ini untuk apa dan ini untuk apa. Sehingga apabila kita makan di restoran atau di rumah makan, kita akan mudah mengenal, oh ini mereka memakai bumbu ini nggak cocok. Bisa kita melakukan review langsung apa saja bumbu yang mereka pakai dalam mengolah masakan mereka. Baik sahabat dapur Deha, kita tunggu ini sampai matang. Kemudian kita akan plating kalio cincang kentang ala dapur Deha. Sahabat dapur Deha, tadi saya sempat mengatakan saya akan menambahkan bumbu tambahan atau bumbu improvisasi pada kalio saya berupa bubuk rempah yang dibeli khusus di tempat orang-orang India yang ada di Kota Padang seperti Toko Selamat, Toko Berkah, dan yang lain-lainnya. Ini saya minta khusus bumbu kalio. Jadi kami stok bumbu kalio, bumbu rendang, kemudian minyak samin. Minyak samin apabila digunakan untuk menggulai atau membuat dalca sangatlah enak ya sahabat. Nah, kebetulan stok minyak saminnya sudah habis. Jadi kita hanya memakai bubuk halus rempah sebagai bumbu tambahan kalio cincang kentang ala dapur Deha. Oke, bumbunya sudah masuk. Jadi kita hanya menunggu sampai kentangnya empuk dan matang. Kalau untuk mengecap, saya akan memberikan satu tips untuk ibu-ibu semua, untuk sahabat semua. Apabila kita menggulai, ya, kebetulan ini bulan puasa, kita akan titeskan gulai ini, ya. Nanti kan saya lihatkan. Saya memasak gulai selama bulan puasa, menguji tes garamnya, ya. Saya teteskan di atas kuku ini kuahnya. Kita tetes. Nah, ini masih utuh bulatnya, berarti garamnya pas, nggak usah ditambah lagi. Kalau seandainya kita teteskan, ya, kita teteskan di kuku kita kuah gulai, kemudian pecah dia, berarti tambah sedikit lagi garamnya. Jadi sahabat dapur Deha semua bisa menguji tes garam selama bulan puasa, nggak perlu dicicipin, ya. Dengan cara seperti tadi, ambil sedikit kuah, ya. Kemudian kita teteskan di kuku kita. Nah,
ya. Kalau seandainya pecah, itu berarti kurang garam. Kalau seandainya tetap seperti ini, dia tidak kemana-mana, berarti garamnya sudah pas, ya. Itu tips yang bisa sahabat Dapur DH pakai selama memasak yang berupa kuah di bulan Ramadan ini. Nggak perlu mengecap rasa, karena dengan mengetes pada jari kita itu sudah pas garam. Insya Allah tak akan asin, kemudian tidak juga hambar. Baik sahabat Dapur DH, ini sudah selesai, ya. Kita akan mengecilkan api, yang kata orang Padang misangai sakete. Misangai itu apinya dikecilkan, biarkan minyaknya keluar, dan nanti kira-kira 5 menit lagi kita akan plating kalio cincang kentang ala Dapur DH. Dapur DH, ini dia kalio cincang kentang ala Dapur DH kita sudah selesai, ya. Di hari ke-15 bulan Ramadan ini, silahkan praktekkan cara memasak gulai cincang kentang ala Dapur DH. Bagaimana sahabat? Menggugah selera? Jika iya, silahkan praktekkan cara membuat gulai cincang kentang ala Dapur DH. Bahan dan resepnya akan ada di deskripsi nantinya. Oke sahabat Dapur DH, jangan lupa di like, subscribe, share, serta kami menunggu komentar dari sahabat Dapur DH semua ya. Karena komentar itu akan membuat Dapur DH bisa berkembang untuk kedepannya. Selamat menjalankan ibadah puasa sahabat Dapur DH. Semoga amalan ibadah puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih atas perhatiannya. Tunggu kami esok hari dengan menu yang berbeda tentunya dari channel Dapur DH. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.